yang seringkali luput dari perhatian kita, yaitu putri Firaun yang memiliki arti membersihkan diri atau menyucikan diri. Ini menunjukkan tindakan melakukan ritual pembersihan diri. Salam saudaraku, saudara yang terkasih di dalam nama Yesus. Kita kembali bertemu dalam tayangan edukasi Kristen beriman dengan logika yang sehat. Kali ini saya akan membagikan satu materi yang akan memberkati kita, bahwa di tengah-tengah kesusahan kita, pasti Tuhan akan mengirimkan satu pribadi yang memiliki belas kasih untuk menolong setiap orang yang percaya kepadanya. Saya ambil dalam kitab Keluaran pasal 2 ayat 5 sampai yang ke-6. Putri Firaun adalah putri yang berhati lembut yang menyelamatkan bayi Musa. Dalam kisah Keluaran, bangsa Israel di tanah Mesir dalam kondisi diperbudak, ada satu tokoh yang seringkali luput dari perhatian kita, yaitu putri Firaun. Ia adalah sosok yang penuh belas kasih dan berperan penting dalam menyelamatkan bayi Musa, sebagaimana ditulis dalam kitab Keluaran pasal 2 ayat 5 sampai yang ke-6. Saat itu Firaun yang telah mengeluarkan perintah kejam untuk membunuh setiap bayi laki-laki Ibrani yang lahir. Disinilah Tuhan menggerakkan hati dan memilih seorang putri Firaun muncul sebagai seorang yang berbelas kasih. Firman Tuhan mengatakan saat ia sedang mandi. Saudara, kata mandi yang digunakan dalam kasusnya putri Firaun di saat sedang mandi menggunakan kata li rehos. Dengan kata dasar yaitu kata rehos yang memiliki arti membersihkan diri atau menyucikan diri. Ini menunjukkan tindakan melakukan ritual pembersihan diri di Sungai Nil. Ia melihat sebuah keranjang terapung di antara rerumputan sungai. Ungkapan kata rehos diperjelas lagi dengan apa yang tertulis dalam Talmud, khususnya kitab Sotah pasal 12b ayat yang kedua, yang mengatakan demikian. Ayat ini mengajarkan bahwa ia turun ke sungai untuk membersihkan dirinya dari kenajisan. Karena itu ia membenamkan dirinya sebagai bagian dari proses pertobatan. Tetapi saudara perlu perhatikan, prosesi putri Firaun membenamkan diri di Sungai Nil tidak sebagaimana yang kita pahami, seseorang yang masuk ke dalam sungai lalu dia membenamkan dirinya sampai seluruh badannya ada di dalam air sungai. Saudara, saya coba mengutip pendapat Rabi Ramban, memperjelaskan lagi di mana putri Firaun hanya berada di anak tangga di tepi sungai, tepatnya di anak tangga yang pertama di tepi sungai. Pada saat itulah putri Firaun melihat adanya baki atau peti yang membuat dirinya tertarik untuk mengambilnya. Dengan rasa ingin tahu, ia meminta dayangnya mengambil keranjang itu. Di saat dibuka keranjang tersebut, ia melihat seorang bayi yang menangis dan hatinya tergerak
oleh belas kasihan. Meski ia tahu bahwa bayi itu adalah bayi anak dari bangsa Ibrani, ia tetap memilih untuk menyelamatkan dan membesarkannya seperti yang dituliskan dalam Alkitab. Bahkan Musa yang masih bayi ini dibesarkan seperti membesarkan anaknya sendiri. Tindakan putri Firaun ini menunjukkan bahwa kasih sayang dapat mengalahkan ketakutan dan ketidakadilan. Meskipun ia adalah anak seorang raja yang telah memerintahkan pembunuhan bayi-bayi Ibrani, hatinya yang lembut tidak membiarkan melakukan kejahatan yang sama seperti yang dilakukan oleh sang raja. Ia mengambil resiko dengan melawan kebijakan ayahnya demi menyelamatkan satu nyawa yang kelak akan menjadi pemimpin besar bagi bangsanya. Di tengah-tengah kekuasaan atau aturan yang keras, selalu ada ruang untuk kebaikan dan belas kasih. Putri Firaun sebagai bukti bahwa kemanusiaan dan cinta bisa ditemukan di tempat yang tak terduga. Bahkan di dalam istana seorang raja yang bernama Firaun yang kejam. Tindakan putri Firaun yang menyelamatkan Musa bukan hanya sebuah kebetulan, tetapi bagian dari rencana besar Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel. Dari seorang bayi yang hampir dibunuh, Musa tumbuh menjadi pemimpin yang membebaskan umatnya dari perbudakan. Kisah ini mengingatkan kita bahwa setiap tindakan kasih sekecil apapun bisa berdampak besar bagi kehidupan seseorang. Sama seperti putri Firaun yang mengikuti suara hatinya untuk menyelamatkan Musa. Kita pun dapat memilih untuk berbuat baik dan membawa perubahan yang besar bagi negara ataupun bagi dunia yang ada di sekitar kita. Marilah kita meneladani hati yang berbelas kasih dari putri Firaun ini, berbuat baik kepada siapa saja yang tidak pernah kita ketahui bahwa kelak nanti perbuatan baik itu akan menghampiri kita juga. Di tengah-tengah kesulitan yang ada di bangsa kita, di tengah-tengah berita yang selalu bermunculan, menakutkan bagi banyak orang, tetap miliklah hati yang berbelas kasih. Hati yang berbelas kasih hanya akan kita miliki ketika hati dan pikiran Kristus ada dalam diri kita. Baiklah saudara, jikalau saudara terberkati, saudara bisa sharekan tayangan ini kepada saudara yang seiman, sehingga mereka semua pun diberkati sebagaimana saudara diberkati. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.